Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai program sertifikasi dosen gelombang 1 periode 2025. Perkenalkan, saya Dina Alawi Hidayatin, dosen program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Video ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan pengusulan sertifikasi dosen gelombang 1 periode 2025, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh untuk video pembelajaran adalah mata kuliah Auditing 1, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti di program studi akuntansi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAA atau Delivery, Interaction, and Assessment dalam pembelajaran di kelas, baik secara online maupun secara offline. Auditing 1 merupakan mata kuliah yang berfokus pada pembahasan tentang memperkenalkan konsep dasar audit, profesi akuntan, standar auditing, dan etika profesi. Mata kuliah ini juga membahas tentang hal-hal penting dalam pelaksanaan audit seperti bukti audit, perencanaan audit, dan pengendalian internal. Selain itu, Auditing 1 membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang laporan audit eksternal. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu ingin mencetak mahasiswa untuk menjadi auditor profesional yang mampu melaksanakan analisis informasi secara mendalam dan menyimpulkan dalam pengambilan keputusan. Profesi ini sangat relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. CPL pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. CPL yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL yang keempat, mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan pengikhtisaran bukti audit dan berkontribusi dalam tim untuk mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan. CPL yang kelima, mampu mengaplikasikan teknik audit untuk entitas bisnis. Untuk CPMK-nya, yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep teoritis tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit. CPMK yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan ide dan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan, dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPMK yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menyusun kertas kerja dari hasil evaluasi bukti audit. Untuk materi pembelajaran yang diajarkan pada perkuliahan Auditing 1 antara lain pengantar audit, jasa audit, standar profesional akuntan publik, tanggung jawab profesi akuntan publik, laporan audit, etika moralitas dan kode etik, resiko audit dan materialitas, asersi manajemen, bukti audit dan dokumen audit, prosedur audit, pengendalian internal, audit pengendalian internal, sampling audit, pengujian substantif, dan kertas kerja. Karakteristik pembahasan pada mata kuliah ini didominasi oleh penyampaian teori yang ditekankan pada pemahaman konsep, sehingga dosen pengampu harus mampu mengajak mahasiswa untuk bermain logika. Sesuai karakteristiknya, mata kuliah yang didominasi dengan penyampaian teori, apabila hanya disampaikan dengan metode ceramah, cenderung menimbulkan suasana yang membosankan dan membuat mahasiswa merasa jenuh, sehingga berdampak pada kurang ketertarikannya untuk mempelajari bahkan mendalami mata kuliah tersebut. Hal inilah yang menjadi tantangan kami sebagai dosen pengampu mata kuliah di Auditing 1. Dengan kondisi yang demikian, penyampaian mata kuliah ini memerlukan metode pembelajaran yang mampu menarik minat mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara menyenangkan dan dapat menerima materi dengan baik.
Inovasi metode pembelajaran yang dikembangkan adalah dengan mengkombinasikan interaksi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga dosen tidak berperan tunggal selama proses pembelajaran, tetapi ada interaksi aktif antara dosen dengan mahasiswa serta antara mahasiswa dengan mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan auditing 1 antara lain metode ceramah, metode diskusi, metode presentasi, metode studi kasus, metode kolaboratif, dan metode pembelajaran mandiri. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, pada mata kuliah ini menggunakan sistem hybrid atau perpaduan antara sistem offline dan sistem online. Untuk offline dilaksanakan dengan tatap muka, sedangkan sistem online menggunakan Google Classroom yang digunakan untuk pengumpulan tugas-tugas mahasiswa. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada perkuliahan auditing 1 dilakukan melalui diskusi kelompok yang dilaksanakan pada sesi diskusi materi perkuliahan maupun pada sesi diskusi pembahasan studi kasus. Pada sesi diskusi materi perkuliahan, mahasiswa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Jadi di sini ada kelompok yang bertugas sebagai penyaji materi dan ada kelompok yang bertugas sebagai audiens. Pada sesi ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab. Di akhir pelaksanaan nanti, dosen memberikan pembahasan berkaitan dengan penjelasan diskusi untuk memperjelas pembahasan. Demikian halnya dengan sesi diskusi studi kasus, masing-masing kelompok terlebih dahulu menyampaikan opini atau pendapatnya tentang penyelesaian kasus. Pada tahap selanjutnya, antar kelompok akan saling berinteraksi dengan proses diskusi, baik menyanggah maupun mempertahankan pendapat. Kemudian di akhir sesi, dosen memberikan tambahan dan penegasan berkaitan dengan pendapat masing-masing kelompok. Untuk sistem penilaiannya, di sini kami menggunakan 3 sistem penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap dilakukan berdasarkan pengamatan pada setiap proses pembelajaran, seperti pada proses presentasi, proses diskusi, dan proses penyelesaian tugas. Untuk penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis, misalnya pada penyelesaian soal latihan, kemudian resum materi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain itu, penilaian pengetahuan juga dilaksanakan secara lisan, misalnya pada saat menjawab soal lisan, sesi diskusi, dan pada proses presentasi. Untuk penilaian yang ketiga dilaksanakan dengan menilai keterampilan mahasiswa yang dilakukan melalui portofolio dan kinerja, yaitu berkaitan dengan kelengkapan hasil pengumpulan tugas. Untuk bobot penilaiannya sendiri, ada 4 kategori, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, penugasan baik lisan maupun tulisan dengan bobot 30%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 30%. Hasil pelaporan penilaian dilakukan menggunakan indeks skala 4, yaitu nilai A mewakili indeks 4,00, nilai AB mewakili indeks 3,50, nilai B mewakili indeks 3,00, nilai BC mewakili indeks 2,50, nilai C mewakili indeks 2,00, nilai D mewakili indeks 1,00, dan nilai E mewakili indeks 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita di pertemuan 12 ya, mungkin teman-teman bisa berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Untuk topik hari ini kita membahas tentang audit sistem informasi, pengendalian dan metode audit. Untuk yang bertugas presentasi hari ini ada Mas Ibnu sama Mbak Dwi ya.
Nah, mungkin bisa disiapkan. Nanti teman-teman yang lain secara aktif bertanya dan memberikan pendapat ya. Kemudian yang presentasi bisa menjawab pertanyaan, kemudian memberikan opini gitu ya. Jadi kita bisa aktif diskusinya. Silakan Mbak Dwi sama Mas Ibnu. Tes mesin, data rentan, manipulasi tanpa otorisasi, lebih konsisten namun perubahan sulit. Yang kedua, sistem manual, audit trial, terlihat dan mudah diaudit, catatan fisik membantu deteksi kesalahan dan fraud, lebih mudah diawasi. Pengendalian umum dalam PDE, struktur organisasi personel harus independen dan tugas terpisah. 2. Pengembangan sistem, libatkan pengguna, akuntansi, dan auditor internal. 3. Perangkat keras atau lunak, dual rate, parity check, echo check, rate after read. 4. Akses kontrol, batas akses ke perangkat keras, data dan program. 5. Data dan prosedur, hindari kesalahan input atau output, jaga keutuhan data. Pengujian pengendalian dengan komputer, fasilitas pengujian terpadu menggabungkan data uji ke sistem klien untuk evaluasi menyeluruh. Simulasi paralel, data klien diproses ulang dengan software auditor, independen dan biaya rendah. Data uji, auditor menjalankan transaksi buat untuk menguji kontrol terbatas dan tidak menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibu dan Mbak Dwi. Selanjutnya kita di sesi diskusi. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Izin mau bertanya? Ya, silahkan. Tadi sudah dijelaskan tentang sistem informasi audit ya. Nah, di slide ketiga itu ada beberapa kata yang menurut saya tuh asing ya, belum saya pahami. Nah, yang dimaksud dengan memerlukan DBMS canggih itu apa ya? Itu singkatan atau bahasa lain? Terima kasih. Izin bertanya, tadi di slide 8 itu kan ada pengendalian aplikasi ya. Nah, itu ada 3 tahapan, mulai dari input, proses, dan output. Terus kemudian di bagian proses itu ada proses tracking data. Nah, itu bagaimana cara melakukannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Arum. Proses tracking data ada 4. Yang pertama, identifikasi tujuan pelacakan. Kedua, kumpulan data yang relevan. Ketiga, pilih alat pelacakan. Keempat, implementasikan pelacakan. Kelima, analisis data yang terkumpul. Izin menyanggah ya. Ya. Tadi kan ada 5 tahapan. Nah, yang keempat itu ada implementasikan pelacakan. Itu kira-kira langkah atau tahapannya dalam implementasi itu seperti apa? Ya, implementasikan pelacakan. Implementasi dapat dilakukan dengan memilih teknologi yang tepat hingga diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah ada itu meliputi sistem manajemen dan sejenisnya. Ya. Menambahkan sedikit untuk pertanyaan Mbak Arum tadi berkaitan dengan pengendalian aplikasi. Di situ ada input, proses, dan output. Jadi pada aplikasi atau sistem informasi yang berbasis teknologi itu kita fokus pada 3 tahap itu ya. Jadi ada input, ada proses, kemudian ada output. Input itu berarti apa yang kita masukkan, apa yang kita input, entry. Kemudian proses itu adalah data yang kita entry itu kemudian kita proses menggunakan aplikasi yang sudah ditentukan. Kemudian output itu berkaitan dengan hasil. Jadi data tadi kan diproses ya. Kemudian ada hasil pelaporan. Nah, dari hasil itu merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam memutuskan apakah sistem informasi ini sudah tepat atau belum, atau sudah baik atau belum, gitu ya. Kemudian tadi
pertanyaan berkaitan dengan proses tracking data. Nah, proses tracking data ini berarti data yang sudah kita inputkan itu tadi kemudian di tracking. Di tracking itu seperti kita dari laporan keuangan kemudian kita tracing ke bukti transaksi. Itu maksudnya proses tracking data. Gitu ya. Mengelola dan mengakses database. Apa maksud memerlukan DBSM canggih? Yang pertama, kemampuan pengelolaan data besar atau big data. Yang kedua, fitur keamanan tingkat tinggi, enkripsi data, kontrol akses, dan audit trail untuk melindungi data sensitif. Yang tiga, kinerja data dan skalabilitas, mampu melayani banyak penggunaan sekaligus, multi-user tanpa lambat, serta bisa di-upgrade sesuai kebutuhan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita review sebentar untuk materi pengendalian internal. Beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan definisi pengendalian internal menurut Joso, yaitu suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personil satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal keandalan pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Nah, yang dimaksud dengan keandalan pelaporan keuangan di sini adalah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Ada yang tahu standar yang berlaku umum di akuntansi apa namanya? Ya, angkat tangan aja. Ayo angkat tangan. Hah? Hah? PSAK. Apa itu PSAK? Standar akuntansi? Ada yang punya pendapat lain mungkin? Mas Yaya, silahkan. Apa itu PSAK, Mas Yaya? Iya, Bu. PSAK itu singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan. Oke. Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi selain PSAK, kita juga berpacu pada undang-undang perpajakan, kemudian mungkin ada undang-undang SDM, kemudian mungkin ada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan kepegawaian dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Jadi untuk pengendalian internal kita tidak hanya mengacu ke apakah laporan keuangan itu sesuai dengan PSAK atau perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas. Efektivitas itu maksudnya apa yang kita lakukan selama proses operasional berlangsung itu berkaitan dengan yang lain, jadi efektif gitu, tidak ada suatu kegiatan yang terbuang sia-sia. Kemudian efisiensi operasi itu berkaitan dengan memanage waktu, jadi waktunya itu bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya, tidak ada waktu yang terbuang. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, pelanggaran oleh manajemen berkaitan dengan manipulasi data oleh manajemen untuk keuntungan pribadi seperti memalsukan laporan keuangan. Dan keterbatasan yang terakhir berkaitan dengan biaya dan manfaat. Kadang biaya penerapan pengendalian melebihi manfaatnya, sehingga tidak semua sistem layak diterapkan. Untuk masing-masing keterbatasan ini mungkin ada yang belum paham. Bisa langsung ditanyakan. Nanti masing-masing kelompok membahas studi kasus yang sudah kita pilih. Ini berkaitan dengan sistem pengendalian internal di perusahaan preview company. Silakan berkelompok. Jadi mau bentuk kelompok sendiri-sendiri. Ada berapa? 2 sampai 3 mahasiswa ya? Preview company adalah perusahaan manufaktur yang memiliki 5 divisi di Amerika Serikat dan Meksiko. Tiap divisi diberi kebebasan besar dalam mengelola operasional. Pengawasan pusat sangat minim termasuk oleh komite audit dan dewan komisaris. Penyimbangan seperti
manipulasi gramatikal. Kemudian tidak cepat terdeteksi. Dari kelompok 3, izin menjawab. Dari studi kasus tersebut ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait kekuatan atau kelebihan dan kelemahan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, pertama itu di slide awal, Bu. Nah, bagian latar belakang perusahaan. Tentang kekurangannya itu bisa dilihat dari latar belakang perusahaan yang menjelaskan bahwasanya tiap divisi itu diberikan kebebasan dalam pengelolaan operasional, sedangkan pengawasannya itu sangat minim. Nah, hal tersebut itu bisa memicu atau memberikan jalan kebebasan yang lebih besar dalam melakukan suatu kecurangan karena pengawasannya rendah, tetapi kebebasan itu diserahkan secara besar kepada setiap divisi tanpa adanya suatu pemeriksaan dari perusahaan tersebut. Kemudian dari segi kelebihannya itu setiap divisi diberikan kebebasan. Nah, dengan diberikannya kebebasan secara langsung setiap divisi, maka divisi itu akan memberikan suatu strategi sendiri di setiap bagiannya, setiap tugasnya. Karena dengan kebebasan tersebut, divisi itu akan lebih leluasa memberikan bagaimana caranya melakukan suatu strategi, bagaimana cara jalan untuk menentukan suatu produk itu bisa mengalami profit atau tidaknya, itu akan lebih bebas karena memiliki kebebasan tersendiri. Nah, selain itu, karena kebebasan tersebut, divisi itu akan mengerti bagaimana cara menangani nanti problemnya ke depan itu seperti apa, terus bagaimana cara mengatasi setiap kekurangan, setiap naik turunnya profit itu seperti apa. Karena kebebasan tersebut yang menjadikan divisi itu mengerti bagaimana cara mengatur strategi ke depannya untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu faktor apa yang mendukung terjadinya suatu kecurangan yang akan dilakukan Haris. Nah, dimulai yang pertama, yang awal pada dasarnya perusahaan itu memberikan kebebasan dengan minimnya pengawasan. Itu menjadikan peluang besar, seperti pada awal tersebut yang menjelaskan tentang kekurangan, bahwa dengan adanya kebebasan tapi minimnya pengawasan itu akan menjadikan peluang besar untuk melakukan suatu kecurangan ataupun salah saji material yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan hasil kinerja Haris yang berturut-turut selama 7 tahun, itu kan Haris menaikkan profit perusahaan. Nah, perusahaan itu menjadi ketergantungan terhadap Haris tersebut karena perusahaan berpikir Haris itu mampu, Haris itu dalam artian bisalah dipercaya dalam menaikkan profit tersebut. Tapi perusahaan tidak melihat bagaimana sisi di belakangnya, latar belakangnya, bagaimana kalau profit itu naik turun atau tidaknya. Itu kan dia tidak mempedulikan itu karena dia sudah fokus terhadap Haris tersebut yang mampu, sehingga dalam nanti kedepannya terjadinya suatu naik turun profit itu Haris memegang kepercayaan dari perusahaan tersebut yang menjadikan Haris bisa melakukan suatu kecurangan. Bagaimana cara mempertahankan kepercayaan perusahaan terhadap Haris tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Izin menyanggah dari jawaban Mbak Arum tadi. Tadi dijelaskan bahwa kelemahan dan kekuatannya itu ada kebebasan. Nah, menurut saya kebebasan di sini tuh termasuk kelebihan perusahaan ya. Mungkin belum dijelaskan dari Mbak Arum kebebasan yang dimaksud di sini itu apa? Kok bisa masuk ke dua-duanya, yaitu kekuatan dan kelebihan? Harusnya kan ada salah satu ya. Terus di sini saya juga menyanggah Haris ini nggak sepenuhnya salah. Tadi Mbak Arum menjelaskan bahwa Haris itu kesalahannya tuh dari manipulasinya ini. Nah, menurut saya ini
perusahaan juga turut adil dalam kesalahan ini, yaitu dari membebaskan Haris ini. Menurut saya setiap kerjaan itu pasti ada targetnya. Nah, kesalahan dari perusahaannya ini yaitu jika suatu karyawan tidak cukup target, dia itu dipotong gajinya. Nah, kesalahannya itu di situ. Kesalahan sebagian besar perusahaannya di situ. Jadi menurut saya Haris itu tidak sepenuhnya salah memanipulasi perusahaan, karena juga perusahaan juga membebaskan tidak mengawasi secara langsung gitu. Nah, menurut tanggapan saya itu dari pihak Barum, kenapa kebebasan itu dimasukkan ke kelebihan dan kekuatannya gitu. Izin menjawab dari Sanggahan Mbak Tata, kenapa kebebasan tersebut bisa masuk dari dua kategori, yaitu kekuatan dan kekurangan. Nah, kalau dimulai dari kekurangan, itu ada keterkaitannya halnya seperti gini loh. Ketika kita memberikan kebebasan leluasa kepada seseorang, tapi kita tanpa mengawasinya, itu kemungkinan besar kita akan merasa kayak, wah, kita kayak dienakkan gitu loh, tanpa mengerti nanti peraturannya seperti apa, kedepannya seperti apa, problemnya apa. Itu kurang memperdulikan itu, karena dia merasa mendapatkan kebebasan tersebut. Pengawasannya juga minim, karena nggak ada siapa yang bertugas untuk mengawasi kan gitu. Itu ya. Dan untuk faktor lingkungan, pengendalian ini bisa diambilkan dari sini. Jadi karena dia nggak ada departemen audit internal, jadi si Haris bisa menjalankan apapun yang dia suka. Apalagi tadi kebebasan ini kan ya, dia punya kebebasan untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan apa yang dia mau. Kemudian Dewan Komisarisnya ada, tapi dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ini juga bisa kita jadikan sebagai faktor lingkungan. Bisa jadi Dewan Komisarisnya itu justru malah temenan sama Haris, jadi ada pembagian. Nah, itu bisa terjadi di perusahaan. Dewan Komisarisnya diem aja, tapi nanti dia dapat bagian dari ini tadi, kompensasi ini tadi, berapa persen diserahkan ke Dewan Komisaris. Berarti tugas sebelumnya salahin Haris dong? Enggak. Jadi lingkungannya sendiri kan ini. Makanya ada istilah kejahatan itu bisa dilakukan karena lingkungan, keadaannya mendukung. Jadi biasanya orang baik pun kalau di lingkungannya salah ya dia bisa menjadi salah. Ada pertanyaan untuk studi kasus hari ini? Tidak ada. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu sampai selesai. Sekian video pembelajaran mata kuliah Auditing 1 pada program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 periode 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.